sih trigonometri itu apa? Nggak tahu apa itu trigonometri. Ini trigonometri itu kayak sin, cos, tan. Kalian kalau kamu dikasih siku itu biasanya kalau nggak pakai Pythagoras pakai trigonometri. Jadi rumus dari sin itu depan miring, kalau cos itu samping miring, kalau tan itu depan samping. Jadi itu rumusnya ya teman-teman, itu diper atau biasanya dibalik. Oke Putih. Kalau singkatan sin itu demi, kalau cos itu sapi, kalau tan itu desa. Sadar pengamis gak boleh tahu. Kayak gitu. Kalian biar gampang itu pakai singkatannya. Apa tadi singkatannya coba? Sin itu demi, cos itu sapi, tan itu desa. Kita lanjut ya. Jadi ini adalah tabel trigonometri. Jadi biasanya kita pakai 5 jari. Jadi sin 3 jari ya. Bisa juga sin, cos, tan. Kalau 0 derajat. Jadi kalau sin A 0 derajat itu 0. Jadi sin cos tan. Sin ini 0, 30, 45, 60, 90. Kita pakai 5 jari ya. Sin cos tan. Jadi kalau 0 derajat berarti 0, 1, 0. Atau kalau 30 derajat itu 1/2 akar 3/2 sama 1/3. Kalau 45 derajat akar 2/2 akar 2/2 sama 1. Kalau 60 derajat itu ada akar 3/2 1/2 sama akar 3. Kalau 90 derajat 1, 0 sama infinity, atau bisa dibilang kata 3. Kalian harus hafal ini tahu. Kenapa kita harus menghafalkan? Karena ini biasanya kalau di ujian ini nggak bakal ada tabelnya. Kalian harus hafalin ini sendiri. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Kalian udah paham belum? Sudah. Jadi contoh soal pertama nih. Kalian jadi segitikannya kayak gini ya. Kalian udah bisa lihat kan? Jadi diketahui A merupakan sud pancit. Jadi ada di sini ini tuh sudah maka tentukan nilai. Ini poin A, sin A, poin B, cos A. Jadi ini jawabannya teman-teman. Jadi kalau diketahui ini tan A sama dengan 4/7/3. Ingat, tan itu apa tadi rumusnya? Desa. Apa itu? Depan sama sapi. Oke, kalau sisi depannya itu sisi depan tadi kan di sini derajatnya ya teman-teman, berarti di sini depannya itu 4/7. Sisi sampingnya itu ada 3. Jadi ini rumusnya R sama dengan akar depan pangkat 2 plus samping pangkat 2. Jadi akar kurung 4/7 dikurung pangkat 2 plus 3/2. R sama dengan akar 7, 16 kali 7 plus 9. Jadi ini hasilnya ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya akar 121 itu sama dengan 11. Jadi pangkat 2 tentukan sin dan cosnya ya. Sin A berarti kalau sin itu apa teman-teman? Depan kiri. Oke, 4 akar sama dengan 4/7/11. Itu dari sisi depannya ini, miringnya kan kita udah ketemu tadi, ini 11. Kalau cos A apa tadi? Samping kiri. Oke, sama dengan 3/11. Karena 3 itu dari sisi samping dan miringnya udah ketemu tadi 11. Udah paham belum? Oke, kita lanjut ya. Coba nih, salah satu mau baca nggak? Aku. Oke, boleh. Jadi tahu sebuah orang yang sedang
pohon berjarak 100 meter dari seseorang yang sedang berdiri yang memiliki tinggi 184 cm. Apabila pucuk pohon tersebut di atas seseorang tersebut dengan sudut elevasi sebesar 45 derajat, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Nah, terima kasih nih Salsa. Jadi 45 derajat itu di mana sih teman-teman sudut elevasinya? Kan udah terlihat nih di mana kira-kira? Jadi di sini adalah derajatnya dan ini jaraknya manusia dengan pohon itu 100 meter. Oke, kita lanjut. Jadi tan karena di sini 45 derajat, kita gunakan tan 45 derajat. Jadi tinggi pohon jadi ini rumusnya teman-teman, karena tan 45 derajat 1, maka X-nya itu sama dengan 100 meter kan? X per 100. Jadi tinggi total pohon ini X plus tinggi orang itu sama dengan 100 plus 1,84 cm, yaitu sama dengan 101,84 meter. Teman-teman paham nggak nih? Insya Allah paham, Bu. Paham. Oke. Nah, udah selesai nih teman-teman. Kalian udah paham belum? Kita coba ulang dari awal ya. Kita coba ulang dari awal. Siapa sih yang mau jelasin kira-kira mulai dari ini? Aku. Oke. Jadi di hitungan ini kita cari berapa nilai sin dan nilai cos. Kita tahu hanya nilai besarnya, tapi kita tidak tahu nilai dari yang lain-lainnya. Tadi sudah diketahui hasilnya, tapi rumus awalnya belum diketahui, jadi kita mencari rumusnya. Masukkanlah dari R akar bukan pangkat 2 tambah samping pangkat 2. R sama dengan tambah akar 7 pangkat 2 tambah pangkat 2. Biar akar 7 pangkat 2 dikali menjadi 16 akar 7. Kenapa bisa menjadi akar 7? Bisa menggantikan 7 karena akar 7 dikali akar 7 hasilnya 16 kali akar 7 12 tambah 9 akar 121 lalu di langkah kedua kita memasukkan nilai-nilai tadi dari ketentuan nilainya. Jadi kalau masukkan saja rumusnya Udah paham belum nih? Saya aku mau nanya gimana cara kita tahu sisi min sama sisi depan? Nah, di sini nih, karena derajatnya di sini, jadi depannya itu di sini. Jadi miringnya itu yang ini. Dan ini berarti dia sampingnya. Berarti kalau di sini depannya, ininya dan ini sampingnya.
terlebih dahulu ya. Alhamdulillah.